Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Jadi kita, eh, oke, jadi kita malam hari ini itu kita kumpul di Zoom ini buat ngebahas tugas UAS kita besok. Nah, sebelumnya izinkan aku buat perkenalin diri dulu. Perkenalkan, nama aku Raka Indra Stafirjatullah, bisa dipanggil Raka. Aku dari Prodi Farmasi angkatan 21, NIMku 21613065. Mungkin bisa lanjut ke Bagus buat perkenalin dirinya. Oke. Kenalin teman-teman, nama aku Bagus Satur Putranto, bisa dipanggil Bagus. Aku dari bawah ya, Fakultas Bisnis Ekonomika di Prodi Manajemen. Tuh, NIM aku 2131131. Salam kenal teman-teman. Oke, kamu kenal Bagus. Bisa lanjut aja ke Ismi mungkin. Ya, salam kenal ya teman-teman semuanya. Perkenalin, aku Ismi Karimatunisa, biasa dipanggil Ismi. Aku di sini dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 2051324. Kenal semuanya. Oke, lanjut aja ke Maria. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Maria Natasha, bisa dipanggil Tasya, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2132203. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Tasya. Oke, jadi kita eh, ngumpul di Zoom kali ini tuh buat bahas UAS kita besok kan. Nah, jadi UAS kita besok tuh adalah kita disuruh nyari suatu permasalahan di masyarakat. Nah, ini kan kita dari dikumpulin jadi satu dari berbagai macam prodi kan. Eh, Kayak dari aku, dari prodi farmasi, dari Tasya tadi dari pendidikan bahasa Inggris, dari Bagus eh, manajemen, sama dari Ismi tadi teknik lingkungan. Nah, jadi itu tugas kita itu disuruh untuk mencari suatu permasalahan di masyarakat. Kemudian kita ngasih pendapat sesuai dengan prodi bidang keilmuan kita masing-masing. Kemudian kita kasih solusi serta langkah-langkah buat menyelesaikan masalah dari eh, masalah yang udah kita tentuin tadi. Nah, jadi buat yang pertama-tama kita eh, netapin masalah apa yang bakal kita bahas dulu nih. Jadi kita netapin permasalahan masyarakatnya dulu. Mungkin dari teman-teman ada ide tentang masalah yang bakal kita ambil nantinya. Mari. Izin nanya dulu. Ya, Berarti permasalahan yang kita angkut tuh harus relate sama prodi kita semua ya berarti ya, kayak. eh, iya benar. Tapi itu di sini kita eh, kita nentuin suatu permasalahan. Nah, dari suatu permasalahan itu kita bakal bahas menurut bidang keilmuan kita masing-masing. Jadi kita nentuin satu masalah nih. Nah, jadi dari keempat prodi ini kita bakal ngasih pendapat kita masing-masing. Jadi gitu. Oke, paham, paham. Berarti untuk permasalahannya itu masalah yang masih umum gitu loh, bukan masalah yang udah spesifik kan. Kita berarti milihnya Iya, masalah yang umum. iya benar. Jadi yang masalah umum. Nah, kalau udah tentuin masalah yang umum, baru kita bahas menurut bidang keilmuan kita masing-masing. Hmm. Ya gitu. Mungkin ada teman-teman ada ide nggak buat permasalahan kita nanti?
Teman-teman Eh, gimana mungkin aku, kita ya oke ngebahas gimana? itu, ngebahas tentang penyalahan narkoba itu di kalangan masyarakat. Itu gimana? Oh, penyalahgunaan ya bisa tuh karena Iya, kalau menurutku juga relate ya lingkungan buat lingkungan sekitar kita kan juga mahasiswa jadi iya. nggak jauh-jauh dari itu sih memang ya lebih relate juga bisa itu setuju. Dari aku juga setuju sih. Soalnya kita juga buat penyalahgunaan narkoba juga menurut bidang keilmuan kita kan tadi ada farmasi, ada ada teknik lingkungan, ada manajemen, ada PBI juga. Mungkin kita eh, bisa tuh ngambil solusinya segala macam buat permasalahan ini. Setuju sih. Oke. Jadi kita ngebahas tentang itu ya, penyalahan narkoba ya berarti ya. Ya, kita Hmm. bahas penyalahgunaan narkoba. Nah, oke. Jadi teman-teman, kita udah nentuin nih permasalahannya, permasalahan di masyarakat yang bakal kita selesain itu penyalahgunaan narkoba di masyarakat kan. Nah, berarti eh, sekarang eh, kita ngasih pendapat menurut bidang keilmuan kita masing-masing. Kayak misalnya dari manajemen gimana, dari PBI gimana, dari teknik lingkungan gimana, dan dari farmasi pun gimana. Eh, Hmm. mungkin bisa dari aku nih, mau nggak aku kasih duluan, Boleh boleh. kasih Boleh, pendapat boleh. duluan. Iya, iya, Oke. boleh. Nah, kan tema kita itu tentang penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Nah, jadi itu eh, menurut bidang farmasi, eh, narkoba yang sering disebut dan yang sering disalahgunain oleh di kalangan masyarakat itu sebenarnya adalah obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika. Jadi eh, obat-obatan yang disalahgunakan itu termasuk eh, dia termasuk golongan narkotika dan psikotropika. Jadi dia sama kayak obat bebas terbatas, obat bebas, obat keras. Jadi dia merupakan golongan. Nah, jadi itu masyarakat awam tuh berpikiran bahwa obat golongan narkotika dan psikotropika ini merupakan obat yang berbahaya dan haram. Padahal di bidang ilmu farmasi sendiri yang telah aku pelajarin, eh, obat golongan narkotika dan psikotropika itu sebenarnya memiliki banyak manfaat dalam bidang bidang medis. Tapi apabila digunakan sesuai aturan dan ilmu yang terkini. Jadi itu eh, contohnya kayak obat obat golongan narkotika, contohnya itu obat kodein. Nah, obat kodein ini gunanya itu buat pasien yang batuk keringnya tuh udah parah. Jadi biasanya tuh dikasih obat golongan narkotika yang kodein itu. Tapi tetap harus dengan persetujuan dokter sama apoteker dulu. Jadi sebenarnya di bidang farmasi, menurut pendapat di bidang farmasi itu obat narkotika sama psikotropika itu eh, sangat digunain buat dalam dunia medis. Jadi nggak cuma berbahayanya aja yang harus masyarakat tuh tahu. Jadi menurut farmasi itu gitu. Berarti dari sebenarnya dari segi penyalahgunaannya aja sih ya sebenarnya itu gunanya untuk medis cuman beberapa orang malah nyalahgunain gitu ya berarti ya. Iya benar. Hmm. Kalau dari pendapat aku nih dari segi pendapat bidang manajemen ya atau lebih tepatnya ekonomi gitu. Sebenarnya kalau dari kerugian apa penyalahgunaan dari segi medis kan pasti ada ya yang sebenarnya buat kayak terapi-terapi tadi itu pengobatan tertentu ternyata malah disalahgunain gitu ya. Kalau dari manajemen itu sebenarnya ada juga yaitu pasti kan di situ ada pengedar-pengedar gitu ya. Pasti ada pengedar-pengedar yang dimana pasti ilegal gitu kan. Nah, di situ pasti ada dampaknya nih bagi perekonomian
di Indonesia gitu ya, di suatu negara tersebut gitu ya kan, kalau saking banyaknya pengedar atau pedagang narkoba yang ilegal tersebut, akhirnya kan otomatis bisa mendominasi ya, yang dimana akhirnya bisa menganjlokkan pasar gitu loh, bisa bikin rugi pasar juga gitu, sama akhirnya dampak ekonominya juga kena gitu. Nah, menurutku juga, jadi menurutku kalau dari bidang segi manajemen itu juga bisa bikin rugi segi perekonomian, bukan hanya rugi di medis aja gitu sih kalau menurutku. Berarti dari dunia medis, kesehatan sama ekonomi pun itu sebenarnya berhubungan ya, Iya. berhubungan kan. Oke, Oke, bisa lanjut ke Tasya dari PBI, pendapatnya gimana? Coba. Nah, kalau pendapat narkoba sendiri menurut bidang bahasa Inggris, itu kan narkoba kan memiliki adiksi kan, atau bahasa Inggrisnya addiction. Jadi itu kan sangat berbahaya, terus menyebabkan candu untuk penggunanya kan. Terus sekarang ini kan pengguna narkoba itu banyak dari kalangan pemuda dan para remajanya. Terutama itu salah satunya jenis narkoba yang paling banyak digunakan itu kayak ganja sama sabu kan. Jadi kalau dari sudut pandang pendidikan sendiri, itu lebih ke culture-nya. Terus bagaimana masyarakat kedengaran suara cara efektif kayak menghindari narkoba, kayak mempromosikan, menggerakkan kegiatan sosial di masyarakat untuk melawan peredaran narkoba. Tujuannya agar masyarakat itu bisa lebih paham serta kayak mampu menjauhkan kesadaran akan konsekuensinya. Jadi dalam bahasa Inggris gitu sih menurut aku. Jadi lebih dari segi edukasinya sih ya, ya berarti ya. Ya, lebih edukasinya, benar. Oke, oke, oke. Suaraku kedengeran nggak? Iya, iya. Kedengeran. Kalau narkoba di bidang teknik lingkungan itu lebih ke apa ya? Jadi narkoba itu tuh nggak hanya apa ya, merusak tubuh manusia, tapi narkoba juga merusak lingkungan gitu loh. Jadi yang seperti yang aku baca, yang udah aku baca-baca tadi itu sama yang aku pahamin juga. Jadi itu narkoba itu tuh narkoba itu tuh ada salah satu tumbuhan narkoba itu ganja. Itu tuh dia itu tumbuhan ganja itu tuh tumbuhan itu tuh memerlukan air yang banyak untuk hidup kan. Nah, dari ganja itu eh, dia itu bisa karena memerlukan air yang banyak, dia itu bisa mengeringkan sungai yang ada di yang di dekatnya gitu loh. Itu tuh bisa sungai itu tuh bisa jadi kering karena tanaman ganja itu. Nah, gak hanya itu, jadi itu karena apa ya? Hmm, karena jadi itu nggak hanya itu, jadi dengan pengolahan dari narkotika itu kan memerlukan banyak zat-zat kimia. Nah, dari zat-zat kimia itu tuh dari zat-zat kimia itu limbahnya itu kalau jika dibuang ke badan air ataupun ke lingkungan itu juga bisa membuat pencemaran di
di lingkungan. Jadi nggak hanya eh, narkotika itu nggak hanya merusak tubuh manusia, tapi narkotika juga bisa merusak lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk solusinya itu kita eh, dari sosialisasi sih, dengan kita itu mengadakan sosialisasi terkait bahayanya narkotika, terkait bahaya narkotika di lingkungan itu apa, terus juga dengan adanya regulasi-regulasi dari pemerintah terkait narkoba gitu sih. Itu sih yang aku pahamin sih. Oke, ini kan pendapat masing-masing bidang keilmuan kan udah pada ngasih pendapat nih. Dan untuk permasalahan kita ini, eh, karena kita udah ngasih pendapat, selanjutnya kita bakal ngasih solusi buat permasalahan yang udah kita tetapin ini. Itu kayak solusinya tuh apa? Nah, mungkin teman-teman ada ide buat solusinya. Kemudian pada saat setelah solusi dari permasalahan kita udah ditetapin, kita bakal bikin langkah-langkah buat mm, buat menyelesaikan masalah dari permasalahan kita. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sesuai bidang keilmuan kita lagi, kita masing-masing lagi. Nah, mungkin dari teman-teman ada ide nggak nih buat solusi dari permasalahan yang telah kita buat ini? Mungkin dari bidang aku dulu mungkin ya. Kalau dari segi manajemen, mungkin pasti tentunya langkah pertamanya, langkah pencegahannya pasti tentunya dari segi pemerintah. Pemerintahannya dulu ya, karena memang perekonomian pasti menyangkut dengan pemerintahan juga, di mana ya pastinya pemerintah itu harus lebih bertindak lebih optimal lagi gitu mengenai pengedaran gelap ini gitu kan. Pasti di mana semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba, maka semakin banyak pula kan pedagang-pedagang ilegal tersebut itu kan. Nah, jadi menurut aku langkah pertamanya bagaimana pemerintah Indonesia itu bisa lebih bertindak dengan lebih optimal gitu ya. Karena kalau kalau dibiarkan nih lama-lama kan otomatis semakin gede gitu ya. Kalau yang aku baca itu bahkan kerugiannya itu bisa sampai triliunan gitu ternyata teman-teman. Itu kan bisa kalau di total-total mungkin bisa buat infrastruktur lain gitu misalnya buat pergedungan yang lebih bermanfaat gitu kan untuk rakyat-rakyat daripada ya tadi buat penyalahgunaan akhirnya banyak pedagang-pedagang ilegal dan bikin ekonomi anjlok gitu itu kalau langkah pertamanya. Lalu untuk langkah selanjutnya yang pasti ya kayak mengadakan penyuluhan, kayak mengedukasi bahwasanya dampak-dampak dari narkoba itu nggak hanya dari medis doang loh gitu loh. Ternyata dari segi perekonomian juga bisa berdampak, bahkan sangat merugikan gitu kan, bahkan bisa sampai triliunan gitu. Nggak nyangka kan sampai triliunan padahal mungkin orang menganggap remeh cuma narkoba cuma ini ternyata dampaknya bisa sampai segede itu gitu. Jadi kalau dari segi manajemen tuh menurut aku gitu. Langkah pertama dari segi pemerintahannya harus lebih optimal lagi dalam apa namanya bertindak gitu biar nggak dibiarin kayak gitu-gitu terus kalau dari langkah selanjutnya otomatis dari segi edukasi gitu kepada masyarakat. Saya dampaknya itu nggak hanya itu doang, nggak hanya dari kesehatan, tapi dari segi ekonomi juga ada. Itu kalau dari aku, dari teman-teman lain mungkin. Oke, oke. Mungkin dari aku, dari bidang farmasi. Nah, jadi untuk peran farmasi nih, serta langkah-langkah buat kegiatan pada permasalahan di masyarakat yang kita ini. Jadi yang pertama itu pengenalan tentang obat golongan narkotika sama psikotropika dulu. Nah, jadi itu tadi kan udah sempat aku singgung sebelumnya. Jadi dalam dunia farmasi itu, obat-obatan itu memiliki golongan. Jadi kayak obat bebas terbatas, obat keras. Nah, termasuk si obat narkotika dan psikotropika ini. Nah, jadi itu kayak obat yang lainnya. Obat golongan psikotropika sama narkotika ini memiliki peran dalam pengobatan di dunia medis. Tapi nih, karena potensi penyalahgunaan dan ketergantungannya yang sangat besar itu,
Jadi pemerintah itu sangat mengelola dan mengawasi dengan ketat untuk obat golongan psikotropika dan narkotika itu. Nah, untuk memperolehnya sendiri pun itu harus dengan resep dokter dan apotek itu wajib melaporkan jumlah dan macamnya. Jadi dari farmasi dan apoteker sendiri itu perannya perlu diedukasikan lagi kepada masyarakatnya tentang penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika. Jadi hal ini itu bertujuan supaya masyarakat kita itu tidak khawatir dan takut pada saat ketika mereka berobat, suatu saat mereka berobat, terus mereka mendapatkan obat golongan narkotika maupun psikotropika. Jadi mereka tuh nggak khawatir sama risau gitu loh. Pada saat ketika mereka berobat, mereka dapatnya obat narkotika. Tuh. Kemudian eh, mengedukasikan lagi obat golongan narkotika yang sering dipakai dalam medis. Jadi itu sebenarnya nggak jarang masyarakat yang berobat itu dapat obat terapinya itu menggunakan obat golongan narkotika dan psikotropika. Untuk contohnya, untuk obat narkotika sendiri itu obat kodein. Jadi obat kodein ini untuk pasien yang memiliki sakit batuk kering yang tidak sembuh dalam waktu dekat. Kemudian untuk psikotropika sendiri itu kayak obat diazepam. Jadi obat diazepam itu untuk penenang dan penenang, terus insomnia, serta bisa juga buat kejang. Nah, tapi kenapa sering disalahgunain buat masyarakat? Karena dari efeknya tadi, biasa kayak diazepam tadi kan untuk penenang. Nah, biasanya tuh disalahgunain eh, buat penenang biasanya kalau kayak misalnya mungkin lelah bekerja dipaksa buat minum obat diazepam. Padahal itu sebenarnya dari pemerintah, dokter dan apoteker itu udah ada aturannya. Tapi ternyata malah disalahgunaan dan itu bisa berbahaya. Kemudian dari farmasi sendiri itu yang terpentingnya menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat pada saat akan berobat dan mendapatkan terapi obat golongan narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini juga peran kami sebagai seorang farmasi dan apoteker itu menginformasikan tentang bahaya apabila obat tersebut disalahgunakan. Jadi itu. Jadi nggak cuman bahayanya. Jadi narkotika itu penting juga buat dunia medis. Tapi kalau disalahgunain itu juga berbahaya buat yang menyalahgunakannya tadi. Jadi nggak cuman berbahaya tapi juga ada sisi positifnya juga. Tuh. Mungkin bisa dilanjut lagi teman-teman. Nah, kalau dari bidang pendidikan bahasa Inggris sendiri kan itu eh, lebih ke edukasinya kan. Jadi salah satu langkah-langkah strategi pencegahan narkobanya itu adalah terutama adalah peran dari keluarga kan, yaitu dalam pencegahan, yaitu membimbing, terus memberikan perhatian serta pengawasan aktif kepada anak-anaknya kan. Pengguna narkoba itu kebanyakan kalangan pemuda. Maksudnya yang menggunakan narkoba itu banyak dari kalangan para remaja kan. Jadi peran keluarga itu sangat penting gitu dalam pencegahan. Terus terutama pembimbingan gitu. Terus salah satu cara yang efektif gitu untuk stop narkobanya dengan salah satunya sih mengatasi gangguan mentalnya sih pada masyarakatnya gitu. Kan gangguan mental sendiri kan salah satu faktor penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba, mulai dari gangguan kecemasan, terus hingga depresi. Nah, walaupun narkoba berbeda jenis maupun bahan, tapi efeknya itu sama-sama memabukkan dan merusak akal kan. Jadi dengan tegas kan kalau dalam Islam hukumnya melarangnya gitu. Jadi dengan mengadakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebar luasan informasi tentang pencegahan.
dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat itu penting gitu. Jadi dalam pendidikan bahasa Inggris sih itu. Jadi kayak mengadakan penyuluhan, terus bimbingan kepada masyarakatnya gitu, terutama pada remajanya gitu, bahaya narkobanya. Jadi dari pendidikan bahasa Inggris itu langkah-langkah strateginya. Oke. Eh, ini kan dari kita, dari bidang keilmuan kita nih udah ada nih. Oke, ini ada. Tadi dari farmasi, dari aku sendiri udah. Dari Bagus, manajemen udah. Dari PBI, Tasya juga udah. Nah, kebetulan udah ada orangnya tadi disconnect karena jaringan. Saya Mungkin maaf ya. eh, ya, mungkin dari Ismi bisa langsung aja ke langkah-langkahnya sebagai teknik lingkungan tuh gimana? Ya kalau langkah-langkah suaraku kedengaran belum? Udah kan? Ya kalau Kedengaran. langkah-langkah pencegahannya itu tuh yang pertama itu jelas ya dari pemerintahnya. Pemerintahnya itu harus lebih tegas gitu terkait regulasi-regulasi terkait penanaman dan pengolahan narkoba. Terus yang kedua itu terkait eh, lebih ke sosialisasi sih. Lebih ke sosialisasinya itu lebih tidak hanya di kota-kota besar aja, tapi juga eh, sosialisasinya atau pengenalan terkait bahaya narkoba di lingkungan, bahaya narkoba ke manusia itu juga harus harus lebih diperluas gitu loh, karena penanaman ganja itu kadang kan ada di daerah-daerah yang kayak Iya. Sumatera, Kalimantan gitu kan. Jadi lebih untuk sosialisasi dan pengenalannya itu harus lebih diperluas juga sih. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Eh, kita semua udah ngasih tahu langkah-langkah serta peran kita menurut bidang keilmuan kita. Nah, dari yang aku tangkap, untuk solusinya, untuk permasalahan kita, tadi dari kita masing-masing itu menegasin buat dari pemerintah sama regulasinya. Nah, jadi solusi yang pertama dari kita semua itu adalah regulasi dari pemerintahnya sendiri. Dan yang kedua itu adalah penyuluhan kepada masyarakatnya sendiri. Jadi eh, tentang seberapa berbahayanya narkoba, tapi juga ada kepentingan di medisnya. Nah, jadi kalau dari menurutku, mungkin dari yang teman-teman simpulin tadi juga, eh, untuk solusi yang tentang masyarakat itu, setelah kita lakuin langkah-langkah kita kepada masyarakat tadi, itu kita harapkan masyarakat itu lebih bijak dalam penyalahgunaan narkoba. Karena karena itu tadi, karena masyarakat udah tahu seberapa berbahayanya penyalahgunaan narkoba dan seberapa eh, pentingnya juga buat keperluan medis. Jadi gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Kalau dari aku udah cukup sih. Ya, cukup sih kalau dari aku. Ya Oke, sama. cukup. Ya, Eh, oke, oke. Terima kasih teman-teman semua. Eh, telah berkumpul di Zoom pada malam hari ini untuk UAS kita besok. Eh, semoga yang telah kita diskusikan pada malam hari ini eh, membuahkan hasil yang bagus. Amin. Amin. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kasih guys. Ini udah kan? Iya. Ya, makasih semuanya.